Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam sesi live yang ke-6 atau yang terakhir di angkatan yang ke-15 dari kelas muamalah di sekolah anb.com. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwasanya pertanyaan terpilih yang kami utamakan pada malam hari ini insyaallah pertanyaan yang raise hand. Maka teman-teman silahkan untuk raise hand bagi yang pertama kali nanti sesuai urutan. Dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Ami Nurbait dan beliau sudah di tengah-tengah kita. Dan karena waktu sudah lebih dari jam 8 karena waktu sholat isya begitu sudah mundur agak panjang, maka kita akan langsung saja untuk membuka di sesi pertama kita kali ini. Silakan. Baik. Kita akan membuka sesi pertanyaan untuk yang resen di sini ada Ibu Hilary Putri. Silakan untuk membuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pesannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya acara live session untuk kegiatan malam ini yang seharusnya kita selenggarakan di Selasa pekan kemarin. Namun qadarullah karena setelah maghrib sampai isya ada acara kajian yang tidak memungkinkan ya, untuk digeser waktunya. Maka yang sekolah muamalah ANB kami geser sepekan setelahnya dan alhamdulillah Allah mudahkan bisa dilaksanakan malam ini. Kemudian ini merupakan live session yang kedua untuk saya, yang ketiga untuk saya, dan insya Allah saat lagi Anda akan menjalani ujian akhir sebelum nanti kita akan wisuda insya Allah. Baik, selanjutnya berkaitan dengan kasus yang tadi ditanyakan. Jadi sebenarnya pembahasan tentang kripto ini yang menjadi perhatian kami adalah dari sisi banyaknya trader kripto yang tujuannya sebenarnya lebih kepada mukhatarah atau untung-untungan, sehingga mereka lebih dekat memperdagangkan uang karena yang dikehendaki di situ bukan kriptonya, tapi bagaimana bisa mendapatkan penambahan uang. Kalau boleh kita gambarkan kurang lebih sebagai berikut. Kita sebut bahwasanya kripto ini termasuk di antara instrumen investasi. Sehingga kripto bukan uang. Bahkan para pelaku kripto sendiri juga sepakat kripto itu bukan uang. Salah satu di antara bukti bahwasanya kripto itu bukan uang adalah nilai volatilitas yang demikian tinggi sehingga kripto gagal untuk menjadi standar harga. Anda bisa lihat misalnya mata uang apapun dia bisa menjadi standar harga. Sehingga misalnya iPad ini berapa harganya? Sekian dolar. Anggaplah $200 misalnya. $200 itu kan bertahan dalam sekian waktu.
bisa dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sekian bulan. Tetap harganya di angka 200-an dolar. Akan sulit ketika grafik kripto yang demikian gak karuan itu kita jadikan sebagai standar harga. Sehingga kalau misalnya menggunakan standar kripto, iPad ini berapa? 0,5 BTC misalnya. 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin selisih sekian jam 0,6. Selisih sekian jam jadi 0,4. Ini yang benar yang mana? Padahal 0,1 pergeserannya sudah sampai ratusan juta. Maka pada posisi itu menunjukkan bahwasanya kripto ini tidak mungkin bisa menjadi standar uang. Kalau misalnya secara sederhana Anda bisa saksikan bagaimana fluktuasi harga Bitcoin. Fluktuasi harga Bitcoin yang seperti ini. Ini untuk rentang dari mulai peak posisi yang paling puncak dengan posisi paling rendah, puncak yang terendah. Hanya rentang waktu dari mulai jam 4 pagi sampai jam 9 pagi tadi, jam 10 lah, jam 9.55. Mengalami penurunan 22 juta. Kebayang nggak? Jadi kalau iPad ini harganya 20 juta misalnya, sehingga yang sebelumnya harganya 0,1 Bitcoin sekarang jadi 0,2 Bitcoin. Selisihnya 20 juta. Sehingga nggak bisa dijadikan sebagai standar yang seperti ini. Makanya jika kripto ini tetap dipertahankan sebagai uang, saya kira terlalu memaksakan diri karena jelas posisi yang demikian tidak pasti menunjukkan dia gagal untuk bisa disebut sebagai standar harga. Baik. Sekarang di angka 1,4 M. Sebelumnya 1,5 M. 1,49, 1,5 M. Dan itu hanya memakan waktu 5 jam, tapi selisihnya bisa bermiliar-miliar. Tayyib. Atau bisa selisihnya ratusan juta. Selanjutnya, bagaimana kalau kemudian, jadi tadi posisi instrumen investasi di sini adalah ada orang yang dia investasi uang, kemudian menjadi kripto. Yang dia inginkan kan bukan kriptonya, tapi yang diinginkan bagaimana bisa balik uang. Entah nanti akan ada kelebihan dan itu yang diharapkan, atau kemungkinan yang kedua uang dia akan berkurang. Dan nilai untung-untungan seperti ini sangat dominan. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya ada sebuah produk yang dia hanya bisa dibeli menggunakan kripto, di mana penjual menghendaki saya hanya mau dibayar pakai kripto. Boleh atau tidak menggunakan kripto? Berarti maksud Anda dalam penggunaan kripto ini bukan untuk instrumen investasi, tapi sebagai alat bayar yang Anda gunakan untuk membeli sebuah benda tertentu. Ya, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Ini sama dengan misalnya anggaplah ini dianulir gitu ya. Sehingga transaksinya itu kan sejatinya uang, lalu Anda bisa mendapatkan barang X tadi. Kemudian Anda membayar sejumlah uang, tapi sejumlah uang ini dikonversi ke kripto terlebih dahulu. Wallahu alam, saya kira model skema seperti ini tidak ada masalah dan hakikatnya ini adalah transaksi jual beli biasa. Wallahu alam. Kita beralih ke Ibu Dian. Silakan untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah waris Pak Ustadz. Saya menikah dengan suami yang sekarang sama-sama sudah memiliki putra dan putri. Kemudian kami sama-sama bekerja. Nah, saya dari hasil penghasilan saya bisa membeli rumah
yang dipotong dari gaji dan atas nama saya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah jika saya membeli barang dengan hasil upah yang saya terima dari bekerja itu bisa menjadi sepenuhnya diwariskan ke anak-anak kandung saya atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Jika A menikah dengan B pada posisi masing-masing punya anak, di sini saya tulis saja X, yang ini Y. Berarti pertanyaannya, siapa yang menjadi pewaris Y? Yang menjadi pewaris Y adalah B. Siapa yang menjadi pewaris X? Pewaris itu berarti pemberi warisan ya. X dan Y ini ahli waris. A dan B kalau meninggal jadi pewaris. Siapa pewarisnya X? Jawabannya A. Lalu dari pernikahan A dan B ini, dari pernikahan A dan B ada anak misalnya Z. Maka X adalah ahli waris A, Y ahli waris B, kemudian Z ahli waris A dan B, karena Z keturunan A dan B. Begitu. Sehingga ketika rumah itu adalah murni penghasilan Anda, kemudian Anda dari kerja itu Anda wujudkan sebagai rumah, maka nanti siapa ahli warisnya Anda ketika meninggal? Suami jika suami masih hidup, dan anak Anda. Sehingga anaknya suami dalam hal ini, anak bawaan, tidak mendapatkan warisan dari ibu tirinya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup, Ustaz. Baik. Baik, kita lanjut, ada Bapak Irfan Maulana Adiputra, silakan untuk open mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustadz mau tanya, hukum suplai produk herbal ke MLM itu bagaimana ya Ustadz? Contohnya pabrik yang jual produk ke MLM ataupun perorangan yang maklon ke pabrik baru dijual ke MLM. Dan apa hukum menyewakan mobil ke orang yang kerjanya MLM dan juga punya kerjaan yang baik? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terlepas dari hukum skema MLM-nya. Pada asalnya yang bermasalah di MLM adalah di skemanya. Kalau produknya secara umum biasanya ada legalitas halalnya, ada sertifikat halalnya. Karena itu untuk urusan produk di MLM tidak ada masalah. Boleh nggak kita belanja dari MLM? Ya sah-sah saja. Terus pertanyaan berikutnya adalah, saat kita menyuplai produk ke MLM, apakah diizinkan? Wallahu alam, insya Allah tidak masalah. Karena Anda tidak bertanggung jawab berkaitan dengan bagaimana cara orang ini memperdagangkan produk itu. Sebab Anda kepentingannya adalah, saya menjual barang ini kepada si A, selanjutnya si A terserah dia mau jual ke yang lain dengan cara apapun yang dia inginkan. Kemudian di MLM sendiri yang bermasalah ada di mana? MLM itu bermasalah dari sisi gorornya. Gorornya ada di mana sih Pak? Seseorang mendaftar dengan biaya tertentu, baru kemudian bisa cari downline. Kalau tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan downline, maka apa yang dia bayarkan akan hangus. Itulah yang bermasalah. Meskipun ada sisi permasalahan yang lain, kalau kita lihat seperti ini. Sisi masalah MLM. Pertama adalah dari sisi goror. Dan ini terjadi jika di situ ada syarat bayar
member. Untuk bisa menjadi member, maka orang harus bayar dulu. Kalau seperti ini yang dilakukan, maka sejatinya dia melakukan praktek goror. Gorornya di mana, Pak? Misalnya harga member ini anggaplah 500.000. Kalau Anda jadi member, nanti Anda bisa member get member, lalu per orang dapat anggaplah 100.000. Sehingga dia memprediksi jika saya dapat 5 orang berarti modal saya sudah kembali. Berarti di situ ada keseimbangan iwat muawwad. Keseimbangan iwat muawwad. Iwatnya 500.000. Muawwadnya adalah apa muawwadnya? Peluang pasar. Nah, peluang pasar ini jelas nggak? Tidak jelas. Sehingga dia bayar 500.000, nggak jelas bisa dapat member atau tidak. Akhirnya dia bisa rugi sekian ratus ribu. Nah, ketika iwatnya jelas, muawwadnya tidak jelas, maka status transaksinya goror. Ini pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kenapa MLM itu bermasalah adalah dari sisi dalam MLM itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Jadi misalnya syarat member get member. Member bisa dapat member baru adalah jika belanja sekian. NN misalnya. Jika belanja XX, belanja sekian. Ya? Nah, berarti di situ ketika dia get member dapat fee, maka di situ yang terjadi adalah jual beli plus akad ijarah. Nah, ini jual beli produk. Akad ijarahnya adalah peluang fee jika dapat member. Memang di bagian ini gratis. Di bagian cari membernya gratis, nggak perlu bayar. Tapi Anda harus beli dulu. Beli sejumlah sekian, baru nanti bisa member get member. Kalau enggak, ya Anda tidak bisa member get member. Nggak bisa dapat fee ketika dapat member. Nah, ini berarti kan menggabungkan antara akad ijarah dengan akad jual beli. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah, ketika MLM kosong dari ini, tidak ada unsur dua ini, maka insya Allah hukum asalnya halal. Terus Pak, kalau pemasaran berjenjang, nggak ada masalah dengan pemasaran berjenjang. Sehingga kalau ada model pemasaran kaki-kaki itu ya, kemudian seperti ini, tidak ada masalah. Ini sah-sah saja. Hal yang biasa ketika seseorang melakukan pemasaran berjenjang. Jadi bukan skema pemasaran berjenjangnya, tapi di posisi dua ini yang bagi kami bermasalah dari MLM. Kalau Anda merasa bahwasanya di MLM yang Anda supply produknya tidak memberikan atau tidak mempraktekkan model dua ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Tapi terlepas dari keberadaan masalah ini, Anda supply ke situ, yang kami pahami Anda tidak ikut terlibat berkaitan dengan sistem mereka. Karena produk Anda halal, dan ketika Anda sudah beli jual putus ke mereka, selanjutnya terserah mereka dalam memasarkan. Anda tidak berkewajiban untuk untuk mengatur tentang bagaimana cara mereka memasarkan. Bahkan andaikan misalnya produk herbal Anda dimanfaatkan oleh non-muslim, dan tentu ketika dimanfaatkan oleh non-muslim, mungkin dia akan mendapatkan manfaat dari herbal itu terus dipakai untuk maksiat. Maka Anda tidak bertanggung jawab terhadapnya, karena yang penting Anda menjual dengan cara yang halal. Wallahu a'lam. Kita lanjut pertanyaan di raise hand. Ada Bapak Bagus, silakan untuk open mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Bapak. terima kasih kesempatannya, Pak. Ya, Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Barakallah. Eh, Anda bertanya gini, Ustaz. Jadi background dulu untuk perusahaan kami ini kan supplier, Ustaz. Jadi supplier atau trader lah lebih tepatnya. Jadi kami tidak menyimpan stok untuk dipasarkan. Jadi mungkin eh, apa namanya sistemnya ini ya kita tunggu permintaan dari klien-klien kami, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian sistem yang kami ikut ini kebanyakan melalui e-procurement, Ustaz. Jadi semuanya lewat website. Jadi kita nggak pernah tatap muka dengan customer. Jadi sifatnya ada undangan pengadaan, kemudian kami berikan harga sesuai dengan permintaannya. Kemudian nanti kami tinggal tunggu, Ustaz. Nah, misalnya seandainya kita menjadi calon pemenang, biasanya nanti kita dihubungin lewat apa aplikasi. Kemudian eh, apabila sudah sesuai harganya dan semua terms conditionnya, itu kami ada pengumuman nanti calon pemenang, Ustaz. Nah, ini kan karena kami posisinya bukan pemilik barang, Ustaz. Jadi biasanya kami itu baru membeli barang pada saat ada pengumuman itu, Ustaz. Jadi bukan pada saat apa namanya? Bukan pada saat awal. Jadi pada saat sudah ada pemenang, baru kita beli barangnya untuk menghindari jual beli kali bil kali, Ustaz. Mm. Jadi pada saat nantinya biasanya kita sudah dapat pengumuman, eh, si klien akan ngirim PO kepada kami, hard copy. Nah, di situ tercantum juga, Sat. Jadi ada klausul bahwa apabila dalam waktu sekian hari gitu tidak mengirimkan barang, maka dianggap kami mengundurkan diri dari pengadaan itu. Iya. Gitu. Jadi baru pada saat itu biasanya pada saat barang sudah sampai, nah biasanya baru PO kami tanda tangan, baru kami kirim kembali kepada klien. Apakah seperti itu diperbolehkan, Sat? Jadi Bapak lihat tulisan ini ya, konsumen mengirimkan PO hard copy Betul. ke Bapak sebagai supplier ya. Betul, Sat. Nah, terus Bapak transaksi dengan produsen Betul. Produsen secara atau stokis, tunai. Sat. Jadi ada dua, Sat. Ada dua Hah? kemungkinan, ada produsen dan stokis, Sat. Produsen atau stokis. Iya, Berarti supplier 1, supplier 2 gitu aja ya. betul, Sat. Betul. Anggaplah misalnya dengan produsen. Setelah itu barang dikirim kemana? Barang dikirim ke konsumen, Sat. Jadi kami terima dulu barangnya, baru kami Bapak menerimanya di eh, mana? di kantor, Sat, atau di gudang. Berarti produsen mengirim ke Bapak sebagai supplier? Betul, betul, Baik, alhamdulillah. Setelah itu baru Bapak kirim ke konsumen. betul, Sat. Nah, pertanyaannya apakah seperti ini dibolehkan, Sat? Nah, saya kasih nomor sekarang. PO nomor 1. Transaksi dengan supplier atau dengan produsen nomor 2. Pengiriman nomor 3. Nah, kemudian ini nomor 4. Nah, kira-kira akad dengan konsumen baru boleh dilakukan kapan? Ya. 1, 2, 3, 4. Akad dengan konsumen baru boleh dilakukan supplier sejak kapan? Sejak nomor 4. Bisa dipahami insya Allah Pak ya? Kenapa nomor 4? Karena sejak barang Anda terima barulah boleh melakukan akad. Berarti akad dengan konsumen baru boleh dilakukan di nomor 4. Selama Bapak melakukan akad dengan konsumen, akad supplier dengan konsumen, ini di nomor 4, insya Allah tidak masalah. Begini Pak. Ya, Sat. Jadi saat PO, konsumen tidak boleh memberikan uang apapun. Kalaupun ngasih, sifatnya hanya sebagai sebagai jaminan, bukan sebagai DP. Sehingga posisi uang itu tidak boleh dimiliki oleh supplier. Jadi sebagaimana uang titipan, hanya jaminan titipan. Kemudian nanti setelah barang diterima oleh supplier, barulah diakadkan ke konsumen. Bisa dipahami insya Allah Pak? Ini Sat, mungkin kalau untuk apa namanya dianggap akad tuh maksudnya pada saat kita deal harga sekian atau pada saat si PO ditandatangan itu, Sat? Karena ada klausul itu, Sat. Maksudnya kalau seandainya PO itu tidak dilanjutkan maka dianggap batal gitu, Sat. Bapak tanda tangan PO-nya di nomor berapa? Pada saat terima barang, Sat. Setelah terima barang dulu. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu Bapak jadikan akadnya di tanda tangan PO itu.
Hmm, Kalau masalah deal harga itu kan sifatnya masih gantung ya, sehingga betul Bapak Ustaz. memungkinkan untuk membatalkan. Tapi ketika Bapak tanda tangan itu sudah deal tidak bisa dibatalkan dan itu Bapak lakukan ketika serah terima barang, berarti akad jual belinya dilakukan saat serah terima barang. Insya Allah Begitu. bukan termasuk jual beli kali berkali Ustaz ya. Insya Allah tidak. Nah, Ustaz. Kalau Jadi kalaupun akadnya memang Bapak tidak, lakukan nah, saat barang sudah Anda terima, kata kuncinya itu. nah Ustaz. Tapi Baik. maksudnya kalaupun hanya sebatas kayak Anda akan dapat ini, cuman karena hard copy PO menyusul itu, jadi biasanya kami tuh nyicil dulu beli Ustaz, supaya menghindari ini gitu, maksudnya menghindari kami tidak punya barang pada saat PO itu kami kembalikan Ustaz. Ya, kalau itemnya banyak, berarti seharusnya tanda tangan dilakukan setelah semuanya diserahkan. Hmm. Ya. Ustaz. Baik. Kalau ini Ustaz, Cukup, kalau misalnya satu lagi Ustaz, boleh Ustaz, untuk kalau misalnya cukup akadnya kan tadi untuk yang lain. Untuk gimana? yang kan ini kan sebagai stokis Ustaz. Kalau sebagai produsen kalau nggak salah itu dianggapnya akad istisna saya. Maksudnya kami itu sebagai wakil Ustaz. Jadi kalau apakah kita boleh bertanda tangan karena kan ada batas waktu nih untuk tanda tangan PO itu. Maksudnya sedangkan produsen mungkin butuh waktu 90 sampai 3 bulan sampai 4 bulan saat biasa produksi itu. Itu apakah Oh boleh gitu. saat kita menerima? Jadi Bapak nanti minta izin ke produsen menjualkan, tapi kata kuncinya jangan bayar dulu ke produsen. Nah, biasanya mereka minta saat Karena DP atau wakil itu seharusnya bayarnya belakangan. Nanti dibayar hmm, setelah dibayar sama konsumen, nah baru supplier bayar ke produsen. kalau seperti tadi solusinya bagaimana saat misalnya kalau kita akad dengan produsen? Nanti minta kelonggaran ke produsen. Kami bayar tapi sebagai jaminan, bukan sebagai alat bayar. Hmm, Saya mau jadi wakil kamu untuk menjualkan. Ini ada konsumen potensial. Saya kasih jaminan sekian juta. Nah, nanti kalau sudah dibayar konsumen, jaminan itu jadi alat bayar sekaligus. Kemudian Bapak tinggal bayar kekurangannya. tapi biasanya produsen minta dibayar lunas sebelum barang dikirim, Ustaz. Bisa Nah, barang itu sudah ready berarti mau bukan dikirim. wakil kalau kayak gitu skemanya. Kalau gitu bagaimana, Ustaz? Itu dianggap jual beli kali berkali, Ustaz. Kalau misalnya kita Ya, jual, berarti Bapak menjual barang yang belum dimiliki. jadi nggak boleh, Jika Ustaz, sudah berarti. tanda tangan PO sementara belum ada. Hmm, Tapi ini coba solusinya dipastikan ke produsen. Boleh nggak uang yang kami bayarkan lunas, tapi jadikan jaminan dulu. Kalau produsen memahami itu, walhamdulillah. kalau pengalaman kami nggak pernah, Ustaz. Pasti kalau produsen pasti namanya pabrikan pasti pengen dibayar di depan, Ustaz. Jadi DP dulu, Iya. nanti pada saat pelunasan pada saat barang selesai. Hmm. Wallahu alam. Ya, itu mungkin solusi yang bisa kami berikan. Nah, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz, cukup. itu saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Masih di raise hand. Selanjutnya ada Ibu Syifa. Silakan untuk open mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, ada 2 pertanyaan yang sedang akan saya hadapi, jadi saya sangat membutuhkan jawaban Ustadz. Yang pertama tentang bagi hasil. Misal, saya ingin membuka usaha yang membutuhkan dana 500 juta, tapi saya hanya punya 250 juta. Lalu sisanya saya mengajak rekan saya untuk kerjasama bareng. Pertanyaannya, apakah persentase bagi hasil sesuai kesepakatan dari hasil keuntungan? Contoh, kita sepakat bahwa saya akan memberikan rekan saya 3% dari keuntungan. Jadi bukan dari porsi modal ya Ustadz. Kedua, kalau kondisinya rugi, saya dan rekan saya ini harus bagaimana Ustadz? Ketiga, bagaimana status kepemilikan bisnis ini Ustadz? Apakah statusnya tetap milik bersama ataukah milik saya? Lalu untuk yang kedua, Yang jadi pengelola? Kenapa Ustadz? Yang jadi pengelola hanya Anda. Iya, saya. Baik, selanjutnya. Yang pertanyaan kedua tentang topik tentang KPR. Apakah boleh jika KPR dengan skema berikut? Pertama, bank akad jual beli ke developer 500 juta.
Saya dengan bank akad jual beli ditambah keuntungan dari bank 300 juta. Berarti totalnya 800 juta. Saya cicil ke bank tanpa bunga, tanpa denda, dan nominalnya sama setiap bulannya. Apakah boleh? Kalau memang boleh dengan skema tersebut, apakah ada batas maksimum keuntungan yang diambil oleh bank? Berarti seperti ini, Bapak, Ibu lihat di gambar, kayak gini ya. Iya benar. Bank jual beli dengan developer lalu menjual ke Anda. Iya benar Ustaz. Nah, ini tunai, yang ini kredit Iya, plus margin. iya benar. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah, 100% syariah. Saya tidak tahu di bank mana yang bisa kayak gini. Tapi syaratnya unit itu harus sudah tersedia. Tidak boleh dalam proses bangun. Sehingga harus sudah jadi, begitu bank beli, terima kunci, terus dijual ke konsumen. Karena kan bank dalam hal ini bukan produsen, sehingga dia membeli dari developer, membeli dari produsen, barang jadi. Kalau belum jadi, bank belum bisa menjual ke konsumen. Dan itu akan menunggu waktu yang cukup lama. Misalnya baru coupling tanah, bank beli sebuah unit di situ, dibangun butuh waktu 6 bulan sampai selesai. Nah, Anda sebagai konsumen baru bisa transaksi dengan bank setelah unit jadi. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya, Tapi kalau bank minta jaminan, karena kan ini kan tanpa bunga gitu ya Ustadz, itu nggak apa-apa? tidak masalah kan, jaminan itu tidak masalah. Fungsi jaminan itu apa? Karena jaminan itu difungsikan untuk kepercayaan. Saya minta jaminan kepada si A, kalau memang kamu serius beli, nanti ya kasih jaminan dulu. Sehingga saya minta jaminan itu tujuannya adalah untuk membuktikan keseriusan dari si A. Kalau bank minta jaminan ke konsumen untuk menjaminkan kepercayaan keseriusan dia, silahkan. Baik. Kalau berarti nggak ada batas maksimum keuntungan yang diambil bank ya Ustadz? Jadi bebas, masalah margin ini kesepakatan. Anda pun boleh nawar. Oh iya, baik. Sehingga harganya jadi berapa, Anda boleh nawar, namanya juga jual beli. Baik. Lalu untuk kasus yang pertama tadi ya. Pada posisi ini berarti di situ kan ada hasil. Hasil dibagi untuk 2 sesi. Yang pertama adalah di kerja, yang kedua di modal. Begini. Kerja misalnya dikasih 60% dari total hasil. Berarti modal 40%. Kalau tadi modalnya ada 2 orang, yaitu A dan B, di mana A 250, B 250, berarti kan 50% ya? Iya. Masing-masing 50%. Dah, berarti posisi A 50% dari 40% sama dengan 20%. Yang B juga sama, 20%. Maka hasil yang diterima oleh A adalah 20 plus 60, 80. 60 plus 20. Begini. Sedangkan hasil untuk B hanya 20%. Jadi di angka seperti ini cara ngitungnya, dibagi dulu kerja dan modal. Baik. Kalau masalah kepemilikan dilihat dari siapa yang membuka pertama. Untuk merek, kemudian kepemilikan unit usaha, itu siapa yang membuka pertama. Kalau dibuka bareng berarti milik bersama. Kalau si A dulu jalan, tapi kemudian dia ngundang si B, maka sebenarnya si B ini hanya pemilik aset sebagian dari perusahaan itu. Kalau perusahaannya tetap milik si A. Baik. Wallahu alam. Lalu Ustadz Afwan, kalau misalnya rugi, apakah si A ini berkewajiban untuk mengembalikan modal dari si B? Jawabannya jelas tidak. Jadi rugi nanti kan dia rugi di sini ya. Kerja rugi, tidak dibayar. Modal, modalnya susut dari 500
ternyata tinggal 300. Ya bagi 2 aja, 150 masing-masing. Oh iya. Terus untuk yang angka yang Ustadz tadi sudah tulis ini di screen 60 40 ini tuh apakah hanya contoh atau tetap bergantung kesepakatan kedua belah pihak? Ini contoh sehingga nanti Anda bisa menentukan sesuai kesepakatan semua pihak. Baik Ustadz. Barakallahu fiik. Kita beralih lagi ke Ibu Titi Mariani. Silakan untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, bismillah. Begini Ustadz pertanyaannya. Ini kami nih, saya jual kue ya Ustadz, tapi suami saya ini usahanya petani tambak Ustadz. Nah, terus di sini nih kalau kita itu nggak punya modal, itu ada seorang, kalau di sini itu namanya bos Ustadz. Toke. Ya yang pokoknya yang mendanai gitu loh Ustadz. Menyediakan kayak supplier gitu. Nah itu jadi bos itu mereka itu menyediakan bibit, pakan, obat-obatan dan lain-lain. Nah tapi ada syaratnya Ustadz. Syaratnya kita petani kalau panen itu menjual kepada bos ini. Nah, dengan harga beda dengan yang tidak ngebos gitu, Tat. Misalkan contoh, udang itu kalau harga normal misal 100.000 per kilo gitu, Tat. Nanti kita yang ngebos itu harganya 95.000 per kilo. Nah, kayak gitu. Nah, itu Ustaz. Terus kalau tidak panen Ustaz, kalau misalkan ya namanya petani kadang gagal panen kan, Tat. Nah, kalau gagal panen itu kita tetap punya utang, maksudnya pakan itu semua kita tetap punya utang seharga yang bosnya itu kasih gitu Ustadz, saplaikan ke kita sebagai petani, ya kayak gitu. Ya. Itu Ustadz, gimana itu Ustadz? Baik, Ibu bisa lihat di layar. Ya Ustadz. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, Nabi SAW pernah bersabda, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Apa makna utang digabung dengan jual beli? Utang digabung dengan jual beli. Utang plus jual beli. Ini akad utama. Sedangkan jual beli ini sebagai syarat dari akad utama. Akad yang menjadi syarat akad utama tadi. Nabi SAW mengatakan tidak halal. Karena praktek seperti ini dari atun ila riba. Termasuk celah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam riba. Oleh karena itu hukumnya dilarang. Baik, sehingga bos yang dia memberikan ke petani tambak tadi ya. Sebenarnya di situ kan ada dua pilihan. Antara jadi modal atau jadi utang. Bedanya di mana, Pak? Modal dan utang. Kalau modal, jika rugi, maka bos tidak boleh minta dikembalikan. Kalau utang, jika rugi, harus dikembalikan. Jadi kata kuncinya jika rugi. Kan tidak rugi. Ya tidak rugi untuk saat ini. Tapi kesepakatan kamu bagaimana? Sehingga beda antara modal dengan utang adalah kalau ini jika rugi modal tidak balik. Modal hangus. Sedangkan kalau utang jika
rugi, Tetap bayar. maka dana tetap balik. Nah, yang terjadi yang mana? Anda tadi sudah menyampaikan bahwasanya kalau rugi, gagal panen, dana tetap balik, berarti akadnya utang. Kalau akadnya utang, skema seperti ini tadi sudah kita bahas, hukumnya dilarang. Begitu? Oh ya, yang nggak boleh mensyaratkan yang harus jual ke bosnya itu ya tadi ya? Ya, jual belinya ini. Jadi saya mau ngutang ini, tapi bayarnya sama. Tapi saya yakin bosnya nggak bakalan mau. Dia dapat untung berapa? Nggak dapat. Makanya solusinya jadikan itu sebagai modal saja. Kalau bosnya mau ya Tat. Ya, gini aja Mas Bos. Jadi ini saya jadikan sebagai modal. Nanti kalau untung kita 50-50, 50%. Jualnya jual normal, per kilo 100 ya jual 100. Jangan dipotong 90. Per kilo 100, nanti untung berapa? Kita bagi 2. Bisa seperti itu. Ya Ustaz. Paham Ustaz. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang resen Ustaz. Masih ada 2 peserta. Ada Ibu Hesti, silakan untuk membuka mic-nya. Silakan Ibu Hesti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Mikrofonnya bisa dibuka. Karena ya baik. Ya. Izin bertanya. Jadi masalahnya seperti ini. Ayah saya itu membeli ayam tiren. Nah, sudah saya nasihati beliau bahwa jual beli ayam tiren itu tidak boleh. Karena ya dalam agama dilarang. Ayam tersebut untuk pakan bebek. Nah, kemarin itu saat saya ke rumahnya ayah saya kan bawa tas. Tas itu berisi kayak kertas-kertas itu loh, Ustaz. Terus saya mau bakar, soalnya kan sudah nggak kepake kan. Nah, saya bakarnya itu di perapian tempat ayah saya merebus ayam tersebut itu. Terus ayam kan apinya jadi menyala. Saya pikir saat itu apinya menyala, jadi cepat matang kan gitu kan. Terus saya berpikir, loh, kok saya seperti ini, nanti saya ikut-ikutan tolong menolong dalam hal buruk kan itu. Oh, ikut masak ayam tiren tadi. Saya nggak ikut masak, tapi saya ikut cuma membesarkan apinya. Oh iya. Terus saya mikir jadi gini, nanti kalau misalnya kan adik saya itu dikuliahkan dari uang jual beli bebek itu. Saya pikir nanti kalau misalnya saat adik saya bekerja, apakah ketika saya pinjam uang, jadi uangnya itu haram bagi saya. Dan yang kedua, apakah jika saya nanti mewaris, dan semoga ibu saya dan ayah saya panjang umur. Jika kelak mungkin ada warisan ke saya, itu apakah warisan tersebut jadi haram untuk saya itu Ustaz? Walaupun warisan tersebut mungkin dulunya dari uang bukan bebek tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Taib. Sebenarnya yang bermasalah dari apa yang Ibu ceritakan adalah jual beli bangkai. Dan jual beli bangkai hukumnya haram dengan sepakat ulama. Coba kita tampilkan di sini keterangan ulama yang menegaskan akan haramnya jual beli bangkai. Nah. Yahrumu bai'ul maitah, haram jual beli bangkai. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Dan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal fathi, ketika Fathu Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr wal maitah dan bangkai.
wal khinzir, babi, wal asnam, dan berhala. Sehingga dalam hadis ini terdapat dalil haramnya jual beli bangkai. Kemudian juga dalil ijma', di antaranya keterangan Ibnul Mundhir. Beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi bai'il maita. Ulama sepakat jual beli bangkai hukumnya haram. Fa bai'ul maitah muharramun bil kitabi was sunnah wal ittifaq. Sehingga jual beli bangkai haram berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan sepakatan ulama. Artinya sudah 3 lapis dalil di posisi puncak. Al-Quran, hadis, dan ijma'. Demikian pula keterangan Ibnu Battal. Beliau mengatakan dalam syarah Sahih Bukhari, ajma'atil ummah ala annahu la yajuzu bai'ul maitah wal asnam. Umat sepakat bahwasanya tidak boleh menjual bangkai dan berhala. Demikian pula keterangan Ibnu Rushd al-Jad wa Ibnu Rushd al-Hafid. Jadi ini kakek sama cucu, dua-duanya ulama. Dua-duanya sama-sama sebutannya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd kakek dan Ibnu Rushd cucu. Demikian pula keterangan Ibnu Qudamah. Intinya sepakat bahwasanya bangkai haram. Baik. Selanjutnya, ketika sudah terjadi, berarti di sini yang bermasalah di mana? Yang menjual tadi. Maka yang menjual ayam tiren ini dia haram menerima pembayarannya. Berarti seharusnya gimana, Pak? Ya tidak boleh dijual. Yang mau ngambil silahkan. Nah, bedakan antara memanfaatkan dengan menjual. Kalau memanfaatkan masih diperbolehkan jika benda haram itu punya manfaat, seperti dipakai pupuk dan seterusnya. Tapi kalau menjual ini jelas dilarang. Nah, dalam posisi ini yang dilakukan oleh ayah Anda adalah memberi makan bebek dengan bangkai ayam tiren, ayam mati kemarin ya. Memberi makan bebek dengan bangkai. Berarti posisi dari bebek ini disebut dengan jalalah. Dan jalalah, hewan jalalah itu tidak berubah jadi haram, artinya tetap halal. Hanya saja sebelum dikonsumsi wajib dikarantina. Sehingga bebek itu sebelum dijual seharusnya dikarantina dulu. Karena setiap hari dikasih makan bangkai tadi. Karantina dulu, baru setelah itu kemudian baru dijual. Di karantina berapa lama? Kira-kira pengaruh bangkainya itu hilang. Kalau pengaruh bangkainya belum hilang, tidak boleh. Dan bolehkah memberi makan binatang dengan bangkai? Seperti ngasih makan lele dengan bangkai. Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW pernah melewati daerah Hijr. Daerah Hijr yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah didakwai oleh Nabi Saleh. Kemudian beliau berpesan kepada para sahabat, percepat langkah kalian dan jangan ada yang berhenti. Ternyata ada salah satu sahabat yang justru malah mengambil air di sumur daerah situ. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si A mengambil air dari sumur di daerah ini. Padahal kan disuruh mempercepat, ini malah ngambil air di situ. Akhirnya oleh Nabi SAW, sahabat ini dipersilahkan untuk diberikan kepada onta, kasihkan ke onta. Sehingga air itu tidak dibuang, tapi dikasihkan, diminumkan ke onta. Wallahu alam, ini barangkali bisa kita jadikan sebagai pendekatan bahwa memberi makan sesuatu yang haram untuk binatang hukumnya boleh. Seperti diberikan ke anjing atau diberikan ke kucing ya. Kita punya bangkai tikus misalnya, atau cicak kita berikan ke kucing, itu boleh. Wallahu Ustaz. Tapi bapak saya ini membeli Ustaz, bukan, apakah tetap tidak masalah? Ya, jadi kesalahan Bapak melakukan transaksi yang dilarang, yaitu membeli bebeknya, membeli ayam tiren tadi. Terus? Beliau bersalah dari sisi ini karena melanggar larangan, dilarang memperjualbelikan bangkai. Nah, Ya, tapi ketika diberikan ke bebeknya, tidak ada masalah. Pertanyaan saya tadi, apakah jadi haram saya hutang dengan saudara saya ketika saya menerima
apakah hutang kepada orang tua saya gitu, apakah itu menjadikan haram, Ustaz? Seperti yang saya ceritakan tadi. Beliau bersalah dari sisi beli ayam tirennya, tapi hasil bebeknya tidak masalah. Oh, ya. Jadi kekayaan beliau itu kan dari hasil menjual bebek, Ya, bukan dari membeli ayam tiren. ya. Kecuali Terima kalau kasih, beli Ustaz. ayam tiren terus dijual ulang. Nah, ini jelas penghasilan yang haram. Tapi ayam tiren tadi dikasihkan ke bebek untuk makanan atau dikasihkan ke lele misalnya, lalu panennya baru dijual. Baik, bisa dipahami insya Allah. Ya cuman tetap tidak kita rekomendasikan untuk beli ayam tiren tadi. Sehingga sampaikan ke Bapak, ini tidak boleh Pak, melanggar Al-Quran dan hadis. Karena Nabi SAW mengharamkan jual beli bangkai. Terus solusinya gimana? Ya diminta saja, jangan dibeli. Lalu nanti najis ya. Jadi kalau itu direbus, kemudian airnya itu air najis, karena bangkai itu najis. Belum lagi nanti bangkai itu akan dicacah-cacah oleh orang yang mau memberi makan bebek. Nah, seluruh badan yang terkena cipratan cacahan-cacahan itu statusnya najis. Ya. Baik, cukup Ibu. Satu lagi, Ustaz, mohon maaf. Yang lain Ibu, karena waktu sangat mepet sekali. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, yang resen tinggal satu Ustaz. Kita persilakan untuk Bapak Izhar Fam untuk membuka mic-nya. Silakan Bapak Izhar. Oh iya, ternyata. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, 10 tahun yang lalu Ana membeli rumah dan setelah lunas ternyata penjual itu menjual kepada orang lain rumah yang sudah Ana beli itu, namun tanpa sepengetahuan saya dan tidak mengkonfirmasi bahwa menjual ke orang lain. Nah, kemudian Ana kan dapat berita dari orang lain ya. Kemudian Ana tabayun ke penjual. Apakah benar udah dijual kepada orang lain? Terus dijawab, iya benar. Terus, nah udah gitu, ya udah kalau begitu jual beli kita batalkan saja. Saya meminta uang yang saya bayarkan gitu. Namun si penjual itu bilang kalau udah nggak punya uang lagi. Terus dia mau menggantikan ke posisi rumah yang lain. Nah, posisi rumah yang lain itu lebih jauh dan tidak seperti kondisi yang saya beli di awal. Saya meminta untuk uangnya saja kembali. Lalu tetap si penjual itu angkat tangan karena tidak bisa mengembalikan uang yang udah dibayarkan karena uangnya udah habis semua buat yang lain-lain gitu. Nah, solusinya bagaimana ya Ustadz? Karena udah 10 tahun berlalu dan statusnya nggak jelas apakah itu hutang piutang ataukah itu saya digantikan rumah yang lain. Jadi seolah-olah ya udah biarin gitu. Jadi solusi yang terbaiknya bagaimana ya Ustadz? Solusinya lapor polisi itu kriminal. Ini jelas kriminal. Jadi bagaimana orang yang sudah menjual rumah, sudah dibayar, tiba-tiba dia jual ke orang lain. Berarti kan dia menjual apa yang bukan miliknya lagi. Dan itu kriminal. Cuman mungkin perlindungan hukum di negara kita tidak semudah yang kita bayangkan. Ibu kalau lapor polisi dan seterusnya mungkin prosesnya juga cukup panjang. Dan kalaupun orang itu berhasil diproses, nanti tenaga yang kita keluarkan juga besar. Ya. Iya betul. Pertama Anda andekan ya, ini tidak selesai sampai semuanya mati, ya jadi kecelakaan besar bagi penjual tadi.
karena Anda punya hak untuk menagih dia di akhirat. Tapi kalau mau diselesaikan di dunia, ya solusinya dia dipenjara karena dia melakukan kedoliman yang besar. Cuman kita tidak tahu gimana untuk bisa itu. Intinya Anda berhak untuk mendapatkan uang itu kembali. Iya. Dan kalau Anda mau maksa, ya berarti rumah yang baru tadi Anda ambil plus biaya ganti rugi misalnya. Saya mau ini tapi uangnya saya minta harganya sekian. Makanya untuk jual beli rumah sebaiknya legalitasnya ditegaskan dulu ya. Cuman Agar untuk yang rumah penggantinya itu masih hak waris yang lain-lainnya juga Ustadz. Jadi nggak jelas itunya. Jadi kan kita bingung ya kalau mau menerima pasti kan harus ada persetujuan anak-anak yang lainnya karena bukan anaknya bukan dia doang gitu. Ada yang lain-lainnya. Apalagi itu ya. Iya. Masih sengketa tapi dia jual. Penjualnya tetangga Anda atau bagaimana? Iya betul, tetangga Ustadz. Ya, harga berapa yang Anda bayarkan? 40 juta. Oh, dengan nilai yang lebih rendah. Dia jual ke orang lain harga berapa? Gimana Ustadz? Kemudian dia jual lagi ke orang lain dengan harga berapa? Kalau nggak salah sih 50 juta gitu Ustadz. Jadi ada lebih. Satu objek dijual ke 2 orang. Iya betul. Coba dilaporkan ke RT, minta penyelesaian RT atau pihak kelurahan. Ada bukti transaksi Anda? Bukti transaksi ada, Bu? Putus. Baik. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memberikan penyelesaian yang terbaik untuk semua masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan semoga orang-orang yang berwatak jahat seperti ini diberi petunjuk oleh Allah untuk menyadari kesalahannya dan bahaya besar berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain. Baik, cukup? Insyaallah. Cukup Ustaz? Atau satu lagi untuk yang pertanyaan? Satu lagi di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan bagus Ustaz. Ini beberapa pertanyaan sebagian sudah dijawab di live sebelumnya atau di Q&A di Telegram, itu sudah sering kita bahas beberapa kasus. Dan ini ada pertanyaan menarik lagi dari Pak Andika Irfayanto. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, apakah benar ada kaidah tidak ada bagi hasil sebelum modal kembali? Apakah benar ada kaidah tersebut, dan jika benar bagaimana penerapannya pada kasus mudharabah atau musyarakah? Pada asalnya demikian. Karena yang namanya hasil itu kan kelebihan dari modal. Sehingga bagi hasil ya berarti setelah modal kembali. Cuman begini ya. Modal kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha. Usaha ini kan beragam. Ada yang usaha semuanya jadi stok. Berarti barang yang dijual. Seperti gaya orang masa silam. Misalnya saya orang Madinah mau ke Syam. Mau belanja gandum. Nah, maka saya bisa nawarkan kepada para pemodal. Siapa yang mau modal, saya akan belanja gandum di Syam. Kemudian si B pesan ke saya mau modal, bukan pesan ya, si B invest ke saya senilai 100 dinar. Saya terima 100 dinar. Lalu saya berangkat ke Syam. Nah, sampai di Syam 100 dinar ini saya belikan gandum semuanya. Berarti modal itu semuanya jadi stok. Maka nanti akan terjual. Dari modal 100 dinar saya bawa ke Madinah. Misalnya dapat 5 ton gandum. Sudah? Dari 5 ton gandum ini, harga 2 ton itu sama dengan 100 dinar. Berarti saya masih untung 3 ton yang belum terjual. Nah, 3 ton yang belum terjual ini kan jadi keuntungan. Maka saya baru bisa dapat bagi hasil kalau stok bisa menutupi modal. Setelah tutup sebanyak 100 dinar tadi, maka 100 dinar saya kembalikan kepada pemodal. Kelebihan gandum yang
yang masih sisa kita jual, dapat duit. Nah, itulah yang dibagi. Kemudian yang kedua, usaha dalam bentuk aset dan stok. Bisa juga dalam bentuk aset saja. Karena misalnya usahanya adalah usaha jasa. Nah, sehingga apa makna bagi hasil itu baru bisa dilakukan setelah modal balik? Modal ini asetnya harus dihitung. Aset-asetnya harus dihitung. Jadinya misalnya modal 100 juta. Udah dijadikan sebagai usaha. Jadikan sebagai usaha. Ketika dijadikan dalam bentuk usaha, 100 juta itu anggaplah misalnya dari 100, 50 juta ini aset. Kemudian yang 50 juta stok. Aset itu berarti perlengkapan dan semuanya. Sudah? 50 juta aset, 50 juta stok. Baik. Lalu berjalan selama 1 tahun. Setelah berjalan 1 tahun. Dapat, anggaplah dapat 70 juta. 70 juta itu kan sebenarnya pengembangan dari sini. 70 juta itu pengembangan dari sini. Yang 50. Udah? Apakah 70 juta ini dikembalikan semuanya ke investor? Ya, ngitungnya nggak kayak gitu. Sehingga ngitungnya 70 juta itu untung atau tidak? Dalam 1 tahun 50 juta ini susut, anggaplah jadi 45 juta susutnya. Baik. Sedangkan stok dari 50 dia naik jadi 70. Berarti di situ untung 20. Maka stoknya tetap terkurang 50 juta. Sudah? Sehingga kalau kita hitung modal sama dengan aset plus stok. Aset nilainya jadi 45 juta, stok yang dikeluarkan 50 juta. 95 juta. Begini. Baik. Kemudian di situ untung berapa jadinya? Dapat 70 juta. 70 juta itu kan selisih dari ini ya. Selisih dari 50 juta. Jadi memutar stok 50 juta jadi 70 juta. Berarti kan untung berapa? 20 juta. Nah, 20 juta dipakai nutupi dulu ke sini. 5 juta. Jadi sisa 15. Nah, 15 juta ini bisa dibagi antara pemodal dan pengelola. 15 juta nanti pemodal dan pengelola. Semua angka yang ada di sini sifatnya hanya contoh ya. Dan Anda sah-sah saja membuat angka yang berbeda. Semoga bisa dipahami. Nah. Baik, cukup? Baik, demikian. Sekarang sudah pukul 21:23. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Amin Nurbait yang sudah membersamai kita di sesi terakhir kita kali ini. Sedikit pengumuman untuk teman-teman angkatan yang ke-15 bahwasanya ada ujian akhir yang sudah kita bagikan linknya. Teman-teman bisa mengerjakan ujian akhir paling lambat tanggal 29 Januari, kurang lebih 2 hari lagi. Silakan untuk mengerjakan ujian akhir. Untuk bisa mendapatkan notif atau bisa mengerjakan ujian akhir, teman-teman harus menyelesaikan terlebih dahulu materi yang sudah kita bagikan. Insya Allah nanti akan dapat akses dari ujian akhir kita kali ini. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ujian akhir ini akan mendapatkan isyahadah bagi peserta yang mengerjakan sesuai waktunya.
yaitu antara tanggal 22 Januari sampai tanggal 29 Januari, dan akan mendapatkan isyahadah minimal benar dari ujian akhir adalah 30 soal. Apakah boleh mengerjakan ujian akhir di luar waktu tersebut? Boleh-boleh saja teman-teman untuk mengerjakan ujian akhir di luar waktu tersebut, namun kami tidak bisa memberikan syahadah. Bagi teman-teman yang pengen menghendaki syahadah, bisa dikerjakan, deadline-nya adalah tanggal 29 Januari. Kemudian bagi teman-teman yang sudah pengen bertanya tapi belum berkesempatan bertanya, masih ada sesi Slido, yaitu teman-teman bisa akses di Slido, silahkan ajukan pertanyaan, dan nanti ada sekitar 250 video pertanyaan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh peserta dan alumni, yang berbagai macam kasus, yang pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa diakses oleh kelas muamalah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tim dan kru sekolah ANB.com undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.